Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kelompok kita akan berdiskusi terkait peran waka kurikulum terkait problematika dan evaluasi dalam implementasi kurikulum UPD. Nah, teman-teman nanti bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing terkait pembahasan ini. Untuk mempersingkat waktu dari Mbak Anggi. Ya. Menurut pendapat saya, problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UPD bagi wakil kurikulum yaitu yang pertama, waka kurikulum membutuhkan waktu yang lama terhadap perencanaan kurikulum yang akan diimplementasikan kurikulum UPD di sekolah. Yang kedua, waka kurikulum pun memantau atau mengawasi pengajaran guru mata pelajaran menggunakan kurikulum UPD yang terlaksana dengan baik atau tidak dan mengetahui hasilnya yang diperoleh siswa apakah bernilai positif atau negatif. Yang ketiga, waka kurikulum harus memahami, mengkaji dan menguasai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum UPD. Karena kerangka UPD berbasis mundur, maka belum tentu guru dapat mengimplementasikan UPD dalam pembelajaran dan belum tentu pihak berwenang di sekolah menyetujui pelaksanaan kurikulum UPD diterapkan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber lainnya terkait kurikulum UPD dan sulitnya memperoleh informasi dari berbagai sekolah karena belum tentu sekolah lainnya sudah menerapkan kurikulum UPD. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi itu pendapat dari Mbak Anggi. Nah, minta tolong Mbak Tika. Nanti jadi ketika teman-teman itu berpendapat, minta tolong dituliskan biar nanti bisa kita tarik kesimpulan. Gitu ya Mbak Tika ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Ana. Baik, menurut saya, apa problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UPD? Sebagai waka kurikulum yang pertama itu ada tidak semua sekolah menggunakan UPD sehingga kurangnya referensi bagi waka kurikulum untuk menyediakan pelatihan bagi guru terkait kegiatan dan evaluasi dalam kurikulum UPD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada waka kurikulum perlu memberikan pelatihan pada guru mengenai variasi metode dan media yang disesuaikan dengan karakteristik siswa, tujuan pembelajaran dan alur UPD. Yang ketiga, yang terakhir itu menyediakan bank soal sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Mbak Ana. Berarti tadi ada 3 poin ya Mbak Ana ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke Mas Adit. Silahkan disampaikan pendapatnya. Baik, dari pendapat saya tentang problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UPD bagi wakil kurikulum yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UPD. Yang kedua, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi mengenai segala sesuatu yang perlu diketahui atau dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dengan kerangka UPD. Kemudian yang ketiga, banyaknya guru yang terbiasa dengan cara penyusunan alur maju sehingga wakil kurikulum harus dapat mengkoordinirkan kepada guru yang tidak mau menggunakan kerangka UPD. Yang terakhir, tidak adanya acuan pembuatan kerangka UPD sehingga perlu mendatangkan narasumber untuk dapat dijelaskan kepada guru-guru di sekolahan. Oke, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya pendapat dari Mbak Fatma. Baik, menurut saya untuk problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UPD bagi wakil kurikulum yaitu yang pertama, dalam mengimplementasikan kurikulum UPD di sekolah, waka kurikulum perlu berkoordinasi dengan pimpinan sekolah dan rekan-rekan guru. Setiap orang pasti punya pemahamannya sendiri, tetapi harus menyamakan pemahaman terhadap kurikulum UPD itu sendiri. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan kurikulum UPD apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Jika terdapat kendala, maka harus segera diatasi agar hasil dari penerapan kurikulum pada tahun berikutnya menjadi lebih baik. Yang terakhir, kesulitan dalam memperoleh informasi dari berbagai sumber lainnya terkait kurikulum UPD dan sulitnya memperoleh informasi dari berbagai sekolah karena belum tentu sekolah lainnya sudah menerapkan kurikulum UPD.
Oke, terima kasih. Pendapat selanjutnya dari Mbak Tika. Menurut saya itu ada 3, Mbak. Mhm. Yang pertama itu adanya kekurangan sumber daya manusia dalam menguasai materi. Yang kedua, tidak dapat menentukan taksonomi atau mengatur proses dan target belajar. Yang ketiga itu adanya perbedaan karakteristik peserta didik yang membuat wakil kurikulum sulit mempertimbangkan UPD untuk diimplementasikan di setiap tingkatan. Oke, teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menyampaikan pendapatnya. Saya sebagai moderator juga izin untuk menambahi atas pendapat-pendapat yang telah kalian sampaikan. Kalau menurut saya problematika yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum, yakni yang pertama, wakakurikulum biasanya memerlukan waktu untuk memahami secara detail tentang pengembangan kurikulum itu sendiri. Kemudian mencari informasi sebanyak mungkin mengenai rangkaian pembelajaran menggunakan kurikulum UPD. Kemudian yang ketiga, banyaknya guru yang belum pernah atau belum paham tentang kurikulum UPD, maka perlunya mengadakan sosialisasi di sekolah mengenai kurikulum UPD itu sendiri. Gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Selanjutnya Mbak Tika, tadi Yunia sudah mencatat ya, sudah ada kesimpulannya dari pendapat teman-teman, mohon dibacakan Kak. Jadi menurut pendapat dari teman-teman itu dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu memberikan untuk problematika atau permasalahan penerapan kerangka UPD itu yang pertama itu memberikan pemahaman yang matang mengenai implementasi UPD di kurikulum sekolah. Yang kedua, proses koordinasi yang tentunya tidak akan mudah dari seorang wakakurikulum bersama guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, itu pada waktu, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan UPD. Oke, terima kasih. Itu tadi kesimpulan terkait problematika teman-teman. Nah, sedangkan yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu problematika serta solusi atau apa evaluasi. Ya, evaluasi kan tadi sudah disebutkan di awal. Terus sekarang kita akan menyebutkan solusi. Dan sekarang izinkan saya memberikan solusi dari semua yang sudah disebutkan sama Mbak Tika tadi ya. Yang pertama itu memberikan pelatihan kepada guru dengan mendatangkan praktisi kurikulum UPD di sekolahnya dan sudah berhasil menerapkannya serta menyediakan contoh-contoh pengimplementasian UPD dari sekolah. Terus yang kedua itu dari yang problematika yang kedua itu yang pertama, yang selanjutnya itu perlu adanya strategi khusus untuk proses koordinasi. Ya. Layaknya mendesain pembelajaran dengan backward design dan perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama. Terus selanjutnya ada yang mau di solusi yang ketiga yang terakhir. Silakan. Untuk solusinya menurut kami itu yang pertama perlunya sikap yang konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UPD sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih. Berarti ini tadi kesimpulannya adalah 3 ya poinnya. Pada kesempatan kali ini kita juga sudah mendapatkan solusi dari problematika itu. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Sebelum saya tutup, apakah ada yang masih ada pendapat atau sanggahan lagi? Saya kira cukup. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sudah selesai pembahasan kita pada kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang problematika dan evaluasi implementasi UPD yang beranggotakan yang pertama ada Aditya Reza Putra, yang kedua Anggia Desi Fitri, yang ketiga ada Dia Safirik Malasari, yang keempat ada Dwi Fitriana, yang kelima ada Fatma Latifatul Saleha, yang keenam ada Tika Yasaroh. Dan
selanjutnya yaitu setiap kelompok membahas problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Kelompok 3 berperan sebagai wakil kurikulum. Secara umum, tugas seorang wakakurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan di sekolah, sesuai dengan visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan. Namun, beda jenjang pendidikan, maka tugas wakakurikulum masing-masing satuan pendidikan pun memiliki. Dan selanjutnya yaitu ada tanggung jawab wakakurikulum. Yang pertama, menyusun program pengajaran atau program tahunan dan semester. Yang kedua, menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan juga tugas tambahan lainnya. Yang ketiga, mengkoordinasi pembuatan administrasi guru. Yang keempat, menyusun jadwal dan program pelaksanaan ujian akhir sekolah atau nasional. Dan selanjutnya, menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan siswa dan penerimaan STTB atau ijazah serta STK. Nah, yang terakhir ada menyediakan berbagai agenda mulai dari agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk atau keluar, dan selanjutnya ada cara menjalankan tugas wakakurikulum dengan efektif, yaitu ada 4. Yang pertama, urusan jadwal dan evaluasi, urusan KBM dan urus sumber belajar, kompetensi akademik, dan terakhir adalah perpustakaan. Baik, selanjutnya program kerja wakakurikulum. Program kerja wakakurikulum meliputi uraian kerja, tujuan, indikator, ketercapaian, dan unsur yang terlibat dalam kegiatan yang direncanakan oleh bidang kurikulum di setiap tahun pendidikan. Dasar penyusunan program kerja wakakurikulum adalah sasaran mutu dan sasaran kerja, serta rencana kerja tahunan di satuan pendidikan. Baik, di sini kita akan memasuki tentang problematika atau permasalahan penerapan kerangka UBD. Yang pertama ada memberikan pemahaman yang matang mengenai implementasi UBD di kurikulum sekolah. Yang kedua, proses koordinasi wakakurikulum bersama guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Yang ketiga ada membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mengimplementasikan. Dan selanjutnya yaitu ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapat secara maksimal menerapkan understanding by design. Selanjutnya, mengubah pola pikir salah satu hal yang sulit dilakukan, terutama mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Selanjutnya ada sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD. Di kerangka UBD dimulai dari hal kecil ke hal yang besar dalam penerapan tujuan jangka ke depan. Dan selanjutnya itu ada membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik pengembangan suatu kurikulum serta tantangan dan hambatannya. Dan selanjutnya ada melaksanakan UBD, menurut saya perlu persiapan yang matang dalam waktu yang cukup lama serta konsistensi dari seluruh pihak agar dalam pengimplementasian UBD ini dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kurangnya referensi tentang pelaksanaan kurikulum yang menggunakan kerangka UBD sehingga informasi yang diberikan kepada guru masih kurang. Dan selanjutnya ada membutuhkan persiapan penerapan UBD yang matang sebab dari awal pembuatan desain harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu ada UBD bukan kerangka yang sederhana. Baik, setelah kita menemukan problematika atau permasalahan dalam penerapan kerangka UBD di wakakurikulum, dan ini ada solusi dari permasalahan penerapan kerangka UBD tersebut. Yang pertama ada memberikan pelatihan kepada guru dengan mendatangkan praktisi kurikulum UBD di sekolah serta menyediakan contoh-contoh pengimplementasian UBD dari sekolah lain. Selanjutnya perlu adanya strategi khusus untuk proses koordinasi, layaknya mendesain pembelajaran dengan backward design, dan perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama. Selanjutnya ada konsisten dan perlu adanya timeline yang tepat untuk mencapai target yang solusi. Selanjutnya ada perlunya sikap yang konsisten untuk menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan pembelajaran. Selanjutnya, mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Selanjutnya, wakakurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf lainnya untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka panjang.
Selanjutnya, memperbanyak sumber referensi bagi melalui jurnal, buku, atau seminar proceeding tentang UBD. Slide selanjutnya ada diperlukan pelatihan khusus terhadap pihak-pihak yang melaksanakan UBD, menyediakan sumber referensi yang banyak untuk dipelajari bersama, dan membuat tim khusus untuk mengatur penerapan UBD. Selanjutnya ada perlu mengundang narasumber atau pembicara yang kompeten dan studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD. Selanjutnya ada dalam mendesain kurikulum memerlukan persiapan yang matang dan seluruh pihak sekolah menjalankan desain kurikulum dengan kerangka UBD dengan baik. Terus selanjutnya membiasakan diri untuk mengimplementasikan UBD ke dalam kebiasaan sehari-hari. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan di depan, dapat kita tarik kesimpulan, yaitu dari kelompok kami mengambil 3 problem. Problem yang pertama, kurangnya pemahaman dan sumber referensi terkait dengan kurikulum yang menggunakan kerangka UBD. Problem yang kedua, dalam penerapannya di sekolah diperlukan persiapan yang matang karena UBD ini memiliki kerangka yang kompleks dan tidak sederhana. Sehingga dapat upaya memantangkannya, ini diperlukan pemahaman dan referensi serta waktu yang tidak sebentar atau adaptasi perubahan. Dan problem yang terakhir atau problem yang ketiga, yaitu diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang solid dalam upaya koordinasi persiapan ataupun ketika implementasi. Baik, dari ketiga problem tersebut, kami memberikan solusi, yaitu yang pertama, memberikan pelatihan yang mendatangkan ahli yang sudah sukses melaksanakan UBD. Yang kedua, konsistensi dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Yang ketiga, mengatur time management dan timeline dengan yang baik. Dan selanjutnya itu ada pembuatan strategis secara khusus sesuai dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya ada penyediaan sumber referensi. Dan selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan seluruh pihak yang ada. Dan yang terakhir yaitu melakukan pembiasaan. Baik, sekian dan terima kasih pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Apa ada kurang lebihnya atau salah kata mohon dimaafkan. Dan ada yang ingin bertanya maupun memberikan saran terkait presentasi ini, dipersilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.